duduk beliau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa di waktu meditasi. Subhanallah. Asli di sini. Asli. Cikal bakalnya itu Kaki Tongong, Nini Tongong. Yang satu lagi Kiai Towo sama Nyai Towo. Beliau itu dan pasukannya motong leher Belanda itu dengan secepat kilat. Makanya beliau dikasih nama Alap-alap Sambernyawa. Ya? Limbah kayak gini Ya. nih, para GSP nih. Ya. Nah, ini prosesnya ya Pak ya. Padat banget. Seperti air. Coba ditutup gimana nih kalau manggil orang. Belum bisa tidur lelap. Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. GSP Rono Rene Icuk. Ya bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icuk. Icuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icuk. Pada malam hari ini GSP hadir di Wonogiri, Jawa Tengah. Tepatnya di Petilasan Sendang Siwane. Pasti penasaran? Saya akan temui narasumber yang ada di sini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Mohon maaf nih ganggu ini. Diparingi asmo sinten, namanya siapa? Nama saya Slamet Riyadi. Ya, Pak Slamet. Pak Slamet. Sebagai apa di sini? Mohon maaf. Alhamdulillah saya diberi amanah dari almarhum bapak saya untuk melanjutkan tugas beliau sebagai juru kunci di Sendang Siwane. Subhanallah. Pak Slamet, ini tempat apa ini Pak Slamet? Yang ini yang di Kelambu. Nggih. Mohon maaf ya. Nggih. Ini adalah namanya Selo Ploso. Selo Ploso. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu batu yang dipakai duduk beliau Pangeran Sambernyawa di saat meditasi. Oh. Berarti ada batunya di sini. Ada. Bisa dilihat. Silahkan. Ini Nih, namanya batu apa Pak Slamet? ini namanya Selo Ploso. Oh, Selo Ploso. Selo itu batu. Nggih. Dulu di samping batu tersebut ada pohon ploso dan saya sendiri juga belum tahu pohonnya seperti apa kan sudah berapa ratus tahun yang lalu. Nah, makanya dikasih nama Selo Ploso. Tempat Tempat duduk beliau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa di waktu meditasi. Subhanallah. Asli di sini. Asli. Di sini Di aslinya. sini asli. Kirain di tempat lain terus dipindah di sini. Oh tidak, ini asli. gitu. Kan dulu ini ada pohon beringin, ada pohon plosonya. Di sini lokasi Iya. pohon beringinnya dulu. Pohon beringin di sini. Ya, pohon beringin itu tahun 1998 itu tumbang. Di pasca menjelang reformasi. Terus kalau orang ritual di sini tuh maksudnya apa ini? Gini. Pak Slamet. Kalau orang ritual di sini yang intinya mohon berkah, mohon karomah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita selaku orang Jawa itu dikatakan napak tilas. Apa tilas? Iya dah? Betul. Yang notabene karena beliau dulu aja seorang pejuang yang pernah mengalami kesulitan, kekalahan, dengan melaksanakan ritual di sini, alhamdulillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kekuatan. Ya kan? Sehingga akhirnya bisa menumpas penjajahan Hindia Belanda. Sangat luar biasa sekali kan? Ini tempat apa ini? Nah, ini dulu posisi pohon beringin. Oh, dulu. Yang saya ceritakan tumbang waktu 98 itu, Iya, ya iya, kan? iya. Kalau kita sulitlah kita bayangkan pohon beringin yang sebesar itu
mepet sama tembok. Dia roboh, Nggih. tapi tidak ada sedikit pun tembok yang rusak. Heran enggak itu? Iya kan? Keajaiban ya. Keajaiban. Karena apa? Pohon beringin tersebut diyakini Nggih. di sini dihuni oleh dua pasang sosok cikal bakal. Siapa beliau itu? Beliau yang satu cikal bakalnya itu Kaki Tongong, Nini Tongong. Yang satu lagi Kiai Towo sama Nyai Towo. Maksudnya cikal bakal apa itu? Cikal bakal itu kalau dari sesepuh-sesepuh saya menjelaskan bahwasanya beliau dulu juga manusia seperti kita. Karena kesaktiannya beliau itu mokso. Dan diyakini beliau Berdiam di sini. berdiam di sini. Itu. Satunya Kaki Tongong, Nini Tongong, sosoknya kayak apa? manusia seperti kita. Yang kedua Kiai Towo sama Nyai Towo. berpasang-pasangan. Iya, dua pasang. Nih, makanya para GSP, saya yakin beliau juga hadir. Artinya hadir jadi energi, bukan hanya penampakan ya, bukan dari penampakan, tapi energinya terasa. Bener Pak Slamet? Insya Allah. Subhanallah. Nah, ini maksudnya apa ini Pak? Ini kok sampai Ya. bunuh ini apa ini? Buat apa ini? Ini merupakan tempat di waktu kita sesaji, ya toh. Kalau kita orang Jawa itu kan ada sesaji-sesaji yang kita aturkan untuk istilahnya kulon nuwun lah. Kita kan kalau kemana-mana kan pasti kulon nuwun, ya toh. Nah, itu di sini tempat dupo, itu pakai menyan madu. Nah, jadi kalau medianya untuk sesaji di sini namanya pencok bakal. Pencok bakal. Pencok bakal itu wujudnya takir ya toh, daun daun pisang yang dipincuk itu. Ya, nggih, Itu paham. ada 2 telur, Nah, terus ada kembang, nggih. ada uang recehnya, dan yang dibakar adalah menyan madu. Subhanallah. Pak Slamet, mohon maaf. Apakah orang yang ritual di sini itu ada yang minta pesugihan? Kalau di sini mohon maaf ya, tidak ada orang yang minta sugihan. Karena di sini bukan pesugihan. Di sini cuman kita minta sama Allah, katakan orang yang mengejar derajat pangkat, ya toh, usaha biar lancar, orang sakit ingin sembuh. Nah, orang yang sedang banyak masalah biar lepas dari masalah. Insya Allah kalau mereka yakin, Gusti Allah akan mengijabahi. Jadi bukan suatu tempat pesugihan. Dan di sini pun ketika kita itu katakan ada orang yang meminta untuk mencelakakan seseorang, mohon maaf kalau saya tidak mendahului, tidak. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk kesuksesan, insya Allah Siap. Pak Slamet, saya penasaran. Di situ ada gambar relief, Ya. seperti perjuangan zaman dulu Iya, sejarahnya. betul ya. Boleh kita ke sana? Boleh, monggo. Ayo para GSP. Ya. Ini nih, saya penasaran nih Pak Slamet nih. Bisa ceritakan ini masa lalunya, ada kerbau berantem, ada penjajah dan warga pribumi. Seperti apa ini? Ya. Diceritakan ini Pak. Begini, jadi relief ini bukan merupakan cuman hiasan semata, tapi ini ada makna. Makna yang mana ini menggambarkan sejarah terjadinya Sendang Siwani. Nah, ini nih manifestasi perwujudan Sendang itu. Betul. Boleh diceritakan kembali nih Pak? Ya. Jadi begini, pada saat itu Mas Said seorang pejuang yang sifatnya masih kedaerahan, Nggih. yang notabene beliau
di waktu melawan penjajahan Hindia Belanda ataupun VOC, beliau mengalami kekalahan. Beliau dikejar-kejar Belanda, melarikan diri. Singkat cerita sampai di sini ya. Di sini dulu namanya Belik Ngelenggong. Oh, belik. Ya, Belik Ngelenggong. Nah, Berarti belik itu kan kecil gitu iya, kan? iya. Sesuai dengan gambar yang Iya. jenengan lihat. Terus? Nah, beliau sampai di sini ketemu sama Pak Kiai Kasan Nur Iman. Lantas Mas Said menyampaikan apa yang menjadi kendala dan keluhannya. Ya tak? Semua kendala dan keluhan sudah disampaikan ke Pak Kasan Nur Iman. Lantas Pak Kasan Nur Iman menyampaikan, Kisana, kalau Anda pengen membasmi Belanda, silahkan meditasi di atas sebuah batu. Yang tadi kita lihat. Yang tadi kita kesana itu. Ya. Namun sebelum Mas Said melaksanakan meditasi, dikasih tahu bahwasanya di sini ada yang disebut cikal bakal atau semoro bumi tadi. Yang satu pasang kaki Tongong sama Neni Tongong. Betul. Yang satu pasang lagi Kiai Towo sama Nyai Towo. Lah. Lantas setelah beliau Mas Said paham dengan apa yang disampaikan Pak Kiai Kasan Nur Iman tadi, beliau melaksanakan meditasi. Di saat beliau meditasi kok ada gambaran 2 ekor kerbau yang sedang berkelahi. Berantem ya. Yang satu kalah. Nah, ini tulisannya. Kok digambarkan hitam sama putih atau gimana ini? Ini merupakan suatu simbol. Putih ini katakan penjajah. VOC atau Belanda? Ya. Ini pribumi. Oh gitu. Pasukan kan masanya gitu. Setelah yang satu ini kalah, sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, kerbau tersebut merangkak ke belik. Ya ini. Ya dah? Kebeliknya ini. Minum. Oh, ini ceritanya minum. Setelah minum, yang tadinya tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, kekuatannya pulih, keberaniannya pulih. Sehingga dia melanjutkan pertempuran ngejar lawannya tadi. Akhirnya alhamdulillah menang. Setelah Mas Said mendapatkan ini tadi ya, gambaran ini, petunjuk ya. Petunjuk, lantas dijabarkan oleh Pak Kasan Nur Iman. Kisana, coba jenengan tirukan apa yang dilakukan kerbau di saat panjenengan tadi meditasi. Minum dan mandi. Ya, alhamdulillah Mas Said pada mandi dan minum di belik ini bersama prajuritnya. Prajuritnya Punggawa Baku Kawandoso Jaya. 40 Jaya. Jadi prajurit inti beliau tinggal 40 orang. Pasukan intinya itu. Ya. Semuanya pada minum dan mandi di sini. Ya. Alhamdulillah semangatnya pulih kembali. Kuat. Keberaniannya pulih kembali. Ya, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan dihadang oleh penjajahan Belanda, VOC tersebut. Itu terjadi di Kampung Poh Buto, sekitar Kecamatan Puskesmas Kecamatan Selogiri, lokasinya di sana. Dari sini berapa kilo kira-kira? Kira-kira 2 kilo. Oh, deket ya? Iya, terjadi pertempuran sengit di sana. Mas Said dan Punggawa Baku Kawandoso Jaya dengan kesederhanaan persenjataan dan keterbatasan pasukan melawan VOC yang begitu banyak dan juga persenjataannya luar biasa lengkap. Alhamdulillah Mas Said di saat bertempur bisa mengalahkan Belanda. Beliau itu dan pasukannya motong leher Belanda itu dengan secepat kilat. Makanya beliau dikasih nama alap-alap samber nyowo. Lah, samber itu nyamber, nyawa itu nyawa. Bus. Keren banget. Berarti secara ilmiah atau secara petunjuk itu minum air Sendang Siwani. Kok dikatakan Sendang Siwani itu gimana ceritanya? Jadi begini. Ya. Dikatakan Siwani karena tadinya dari gambaran seekor kerbau yang sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Setelah minum di belik ngelenggong tersebut,
pulih kekuatannya dan timbul keberanian. Makanya Wani. dikasih nama Siwani. Siwani. Gitu. Sendang itu belik atau sumur, Sumur alami. Siwani? Ya. Siwani keberanian. keberanian. Nah, ini lambang apa ini? Ya. Pak Slamet. Ini namanya kalau Jawa kan gunungan. Gunungan. Jadi gambaran kehidupan dalam suatu dunia. Oh. Ini di sini semuanya. Kan pewayangan itu kan? Iya. Dan ditancap di wayang trek gitu. Betul, ya. Pembukaan dan penutupan. Iya. Subhanallah. Pak Slamet. Ya. Ini kalau orang pada kesini hadir untuk berdoa ya. Ya. Itu yang rame hari apa aja? Ya kalau yang ramai itu setiap malam Jumat itu pasti ramai dan malam Selasa Kliwon. Tapi yang namanya satu wilayah itu pasti punya satu hari istimewa ya kan? Iya betul. Kalau di Sendang Siwani ini hari yang paling istimewa adalah malam Jumat Legi. Boleh ditunjukin Pak tempatnya? Monggo silahkan. Sendang Siwani. Ayo Pak Rekes. Mana Pak? Iya, silahkan. Oh Nih. ini. Nah, sendangnya seperti ini. Saya tanya dulu nih Pak Iya. Slamet. Dulu ini kayak lubang doang gitu ya? Ya. Sejuk setengah mati Pak Rekes. Sejuknya. Memang semua air sejuk, tapi aura ini loh seperti menyembur. Seperti ada tetesan dari atas, dari bawah itu menyatu di sini. Bener Pak? Betul. Ini nggak pernah asap atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini walaupun pernah terjadi kemarau panjang, sendang ini tidak pernah asap. Kalau mandi sini khusus Wanita. Ya. laki-laki Di sebelah utara. sebelah sini. Iya. Sebetulnya kalau untuk pengkhususan itu tidak ada, cuman ini kita sekat untuk pembatasan ketika malam-malam rame. Berarti masuk sini ritualnya ngambil sendiri gitu atau Ya, apa? nimba. Ada yang nimba. Nimba. Ah, Ya, terus diletakkan di sini ya. nimba kayak gini Ya. nih para GSP nih. Ya. Nah, ini prosesnya ya Pak ya. Tapi mohon maaf ya kalau di sini nanti diusahakan jangan menghadap ke sini karena membelakangi Oh, petilasan tadi. Ya. Jadi kalau di sini katakan begini nimbanya. Oh, Nah, iya, biar iya, nggak iya, membelakangi itu kan. Nah, ngambil set. diambil, tak, taruh di sini. Nah. Setelah diambil ya, Oke. kita berdoa sesuai dengan niat kita. G. Nah, setelah selesai berdoa ini diminum 5 tegukan. Mau di ini boleh, mau dikokop juga boleh. Yang penting 5 tegukan. Artinya apa? Kok harus 5 tegukan itu ya kalau kita orang Jawa kita yakin dengan adanya kadang papat 5 panjer. Oh, Iya kan? Nah, betul. Sedulur papat, sedulur lima papat panjer. 5 panjer. Oh, itu tujuannya. Ya. Terus Setelah itu nanti gebyurnya 7 timba. artinya apa tuh? Artinya itu ketika kita punya niatan mohon sama Allah biar dapat pitulungan. Intinya 7 itu 7 itu pitulungan. pitulungan. Ya, kita kan kesini minta pertolongan Ya. sama Allah Subhanahu wa taala, Nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Terus Setelah nanti kemungkinan kita kesini yang kedua kali, gitu. Kalau minum tetap 5, gebyurnya 9 timba. kalau mandi, Iya. mandinya di Mau dimasukkan di bak juga boleh, mau langsung gebyur juga boleh. selesai. Selesai, baru nanti ritual ke pertama tempatnya cikal bakal tadi. Yang kedua, terus kita kirim doa ke beliau Pangeran Sambernyawa atau Mas Said tadi. Terus Setelah itu selesai. selesai. Iya, Pulang. pulang. Pak Slamet, kita kemana ini? Oke, kita ke pohon beringin. Oh, yang gede itu. Iya, yang ada kentongannya. Serem itu Pak GSP ini. Monggo Pak Slamet. Monggo. Yuk. Pak Slamet, ini pohon apa ini? Ya. Ini pohon besar ini namanya pohon beringin. Pohon beringin. Ya. Saya ngerasa di belakang atau di atas pohon ini ada penampakan Iya. orang yang sangat kuat banget. Besar. Besar. Iya. Bener. Betul. Pernah? Ini Iya.
yang di sini namanya Bagus Poniman. Bagus Poni. Orangnya tinggi besar, pakainya kayak Ponorogo itu, pakai udeng. Betul para KSP ini. Kuat banget. Jenengan pernah dilihatin sosok ini, pernah ditemuin? Alhamdulillah kalau saya itu sudah pernah ditemui. Saya itu kan pernah tidur di keduan yang nomor 3 yang ngejen itu toh. Oh. Saya begitu tidur belum bisa tidur lelap. Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak Slamet, Enggak. seperti gini nih. Bukan apa, bukan beliau ganggu. Ya. Jadi kekuatannya yang sangat luar biasa itu seperti narik gitu loh. Narik seakan-akan auranya ya apa mengelilingi gitu loh. Mengelilingi kita. Makanya saya ketarik gitu. Subhanallah. Ini nggak ada rekayasa, saya ngomong sama beliau Pak Slamet bahwa aku ngerasa dan melihat dengan mata batin sosok itu muncul. Enggak. Bagus Poniman, Masya Allah. Senyum. Beliau senyum. Terus bercanda katanya. Bercanda tapi auranya tuh sangat luar biasa nih. Betul. Masya Allah. Terus lanjutkan cerita yang tadi gimana nih Pak? Jadi pada saat saya itu tidur, Oh, belum katakan belum lelap lah, baru setengah apa gitu. Oke. Saya itu disamberi gagak sampai 3 kali. Saya dikabrun gagak, cedet, cedet, cedet. Saya bangun pindah. oh. Setelah saya pindah bisa duduk, belum tidur lagi, muncul sosok yang ini tadi, yang tinggi besar pakai hitam-hitam tadi. Oh. Dia begini, lihatin saya saja tapi nggak ngomong dia. Oh. Nah, akhirnya setelah pagi saya sampaikan ke almarhum bapak saya. Saya pengen tahu siapa beliau. Ya. Almarhum bapak itu menyampaikan, "Yoku sing jenenge Bagus Poniman." Lah kenapa saya tidur di sana itu kok nggak boleh diganggu? Karena itu jalan keluar masuknya beliau. Kan gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi ini juga buat ritual orang-orang ya? Iya. Nah, kalau itu patung, yang itu notabene ada pengunjung yang kesini, gitu. Kok dia katanya dapat apa? Dapat wisik. Kok di sini, maksud kok ada patung, makanya dikasih patung sama mereka. Pernah nggak Pak Slamet dapat sesuatu dari sini, mungkin cincin atau pusaka? Di lingkungannya saya pernah dapat. Di lingkungannya, di lingkungan Iya masih satu pekarangan sih. dapat apa? Batu akik. Ini kali ya. Bukan, mirip seperti ini. Cuman pada saat saya dapat itu saya kasih tahu sama almarhum bapak saya itu, beliau menitip pesan ke saya. Bahwasanya batu tersebut mau ikut kamu, jangan pernah kamu tertarik dengan iming-iming apapun. Ya memang saat itu banyak sekali orang yang datang yang pengen memiliki batu tersebut. Ya, bahkan saya ditawarin, kamu seneng motor apa, ke dealer kamu ambil yang baru, silahkan pilih. Tapi saya nggak pernah tertarik. Lah, selama kelamaan ada temen dari Banyuwangi yang katanya dia punya masalah pinjem. Karena dia bilang pinjem, saya berikan. Sampai sekarang nggak dikembalikan. Tapi saya ikhlas kok, ya kan? Waktu itu dapatnya di mana itu? Itu di pojokan pekarangan sini Pak. Ya. Warna apa? Merah siem. Nah ini dari mana? Pak? Kalau ini dari Sabto Tirto. Dari mana itu? Sabto Tirto itu Pablengan. Adem banget. Seperti air. Dari Sabto Tirto, Sabto Pablengan. Tirto. Sabto itu kan Pitu, itu, Tirto itu banyu. Makanya para GSP. Ketika saya pegang langsung teles. Ini manfaatnya buat apa? Nah kalau saya kurang ngerti Pak, masalah itu. Yang penting saya itu ada itu saya pakai.
Ini cuman merupakan suatu apa ya, katakan simbol sajalah. Oh, simbol Kentongan. Kentongan kan itu tandanya itu alat komunikasi. komunikasi. Maksudnya ketika orang yang berkunjung ke sini itu kalau nggak ngerti tanya tutuun kentongamu. Kan gitu. Filosofinya ya. Iya. Coba ditutuk gimana nih kalau manggil orang? Saya boleh tanya-tanya di lokasi yang sini nih. Boleh, monggo. Ayo. Iya. Nah, ini foto-foto. Oh, juga silsilah ya. Iya. Bisa ceritakan sedikit nih. Iya. Pak Slamet. Kalau yang di atas ini kan Oke. foto-foto beliau Mangkunegoro 1 yang tengah, Ah, yang kelihatan mahkotanya itu, terus Mangkunegoro kedua yang sebelah kanan, Iya. Mangkunegoro 3 Lah, ya. itu terus dan seterusnya ini 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 belum kepasang karena baru tahun kemarin kan wisudanya. Oh, gitu. Iya. Terus yang pertama kenapa nggak ada fotonya nih? Ya. Itu karena kehebatan beliau supaya tidak bisa dikenali oleh musuh. Oh, gitu tuh. Makanya beliau tidak bisa diabadikan. Kalau ini siapa ini? Lah, ini Sapajang ini foto beliau Gusti Mangkunegoro yang ke-7. Karena beliau kan pendiri bangsal ini, aula ini, gitu. ya, saya pasang di sini. Sebagai penghargaan. Iya, ya? penghargaan mengenang. Penghormatan. Iya, penghormatan. Subhanallah. Terus kendi-kendi itu? Kendi itu ya. Kendi itu disediakan untuk para tamu, khususnya kaum wanita kan biasa ada yang sedang berhalangan, ya toh? Nggih. Kan disarankan tidak boleh mandi, Oh, nggih. minum di kendi tersebut. Kenapa kok 5? Karena tadi minumnya kan 5 tegukan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gitu ceritanya. Subhanallah. Pak Slamet, Ya. terima kasih atas informasinya semuanya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Salam keluarga. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mempunyai hajat, jangan lupa berusaha dan tentunya yang terakhir bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.